Siapapun kita, intinya apapun yang kita lakukan sekarang, insya Allah akan ada manfaatnya teman-teman semuanya. Oke, jadi nggak usah berlama-lama karena nanti kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung ditulis dulu, nanti bisa ditanyakan. Gini, judul ini kan apa bang? Personal branding in new normal. Iya, pertanyaan saya pertama kali adalah, kita ngobrol santai aja teman-teman ya. Pertanyaan saya pertama kali adalah, ini kan new normal. Pertanyaannya, di saat old normal, kita ngapain aja gitu. Lo ngapain aja, jadi kan banyak teman-teman saya juga ya. Jadi sekelas informasi teman-teman semua agak ngacok-ngacok, nggak apa-apa lah ya. Sekelas informasi bahwa teman-teman yang mengadakan ini adalah kalau di Kahfi Motivator School, waktu saya angkatan 12 ya. Jadi Bang Lingga, Bang Andi, kemudian Bang Tauhid dan teman-teman ini adalah angkatan 14. Mungkin di Kahfi memang saya lebih senior 2 angkatan, tapi secara keilmuan beliau-beliau ini jauh lebih senior dibanding saya. Tapi saya nggak ngomongin umur bang, sorry bang, gue nggak ngomongin umur sekarang bang ya. Jadi nggak apa-apa bang, beda tipis. Ya. Beda tipis. Oke, gini teman-teman semua. Kalau kita ngomongin new normal, personal branding in new normal, pertanyaan saya adalah personal branding apa yang kita lakukan? Ya, personal. Oke, lanjut. Ya, personal branding apa yang kita lakukan di old normal? Jadi saat dulu masih normal seperti biasa, personal branding apa yang kita lakukan teman-teman semuanya? Ya, jadi kita harus introspeksi dulu ke belakang. Karena kalau kita mau melangkah ke depan dan kita nggak tahu posisi kita sekarang, ibaratnya kita itu mau masak nasi, tapi kita nggak tahu yang dimasak ini beras apa padi gitu. Jadi kalau kita mau berbicara tentang personal branding in new normal, kita harus tahu dulu posisi kita sekarang dengan cara mengevaluasi beberapa waktu ke belakang, teman-teman semua. Jadi jangan sampai kita mau masak nasi, kita belum tahu nih, ini itu padi apa beras. Ya jangan-jangan ini masih padi. Jadi kita masak seperti cara memasak nasi, tapi ternyata yang kita masak itu padi. Akhirnya nggak akan kena, akhirnya nggak akan dapat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, kalau kita sudah evaluasi beberapa langkah yang kita lakukan di saat old normal ya, beberapa waktu sebelum ada pandemi COVID-19 ini, kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita improve, mengetahui apa saja yang harus kita perbaiki. Oke, contoh sekarang. Kita belajar sekarang personal branding. Tujuannya apa sih? Tujuannya apakah memang ingin memperbaiki personal branding kita ya, ataukah kita memang hanya ingin menambah ilmu pengetahuan dalam otak kita tanpa nanti menggunakannya. Maksudnya itu sama aja nanti menjadikan otak kita sebagai gudang sampah ilmu pengetahuan gitu loh. Oh, gua tahu nih selling, gua tahu nih personal development, gua tahu nih personal branding, gua tahu cara jualan, gua tahu cara marketing, tapi dilakukan enggak. Actionnya nol. Gitu loh. Jadi sekarang teman-teman kita harus tahu dulu. Yang tadi ya pertama, dulu gimana nih cara kita membangun personal branding? Oke. Terus sekarang apa yang ingin kita perbaiki dari personal branding kita? Emang branding kita kenapa sih? Iya kan? Emang kenapa sih kita harus belajar personal branding? Apa sih yang akan berpengaruh? Pengaruhnya apa sih untuk kita dengan belajar personal branding gitu loh? Apakah dengan kita belajar personal branding kita akan semakin dikenal? Dan ketika sudah dikenal, apakah kita akan semakin bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang? Ya, ataukah kita, sorry agak berisik, apakah kita justru semakin sombong ketika kita dikenal banyak orang gitu kan? Itu kan gimana gitu ya, kita mau belajar sesuatu itu untuk memahamkan lebih banyak orang gitu loh. Kita belajar sesuatu itu untuk membuat diri kita ini lebih baik daripada sebelumnya, karena kita perbaiki, kita tinggalkan sesuatu yang dulu mungkin ya yang menjadi diri kita tidak baik, kita tinggalkan, kemudian kita lakukan hal yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Tapi kalau kita dengan belajar personal branding, kita semakin dikenal banyak orang, kita semakin banyak job mungkin ya, jualan kita semakin banyak, kayak lakunya semakin laris manis. Tapi justru dengan amanah yang Allah berikan kepada kita itu justru menjadikan kita jadi sombong. Berarti ngapain kita belajar personal branding gitu? Udah aja nggak usah dikenal sama banyak orang gitu. Nggak usah nge-branding apapun tentang diri kita. Karena akan jauh lebih baik ketika kita tidak dikenal oleh siapapun ya, tapi kita
dikenal oleh Allah daripada kita dikenal oleh banyak orang, tapi itu justru yang menjauhkan kita kepada Allah gitu, dari Allah, ya kan? Jadi teman-teman semuanya, kita harus pahami dulu nih, karena berbicara personal branding itu teknis yang harus kita lakukan itu banyak. Personal branding seorang trainer yang saya branding ya, yang saya brandingkan untuk diri saya saja, ini saya butuh waktu sekitar 5 tahun. Dan sekarang pun memang belum seperti apa yang saya inginkan, ya kan? Belum seperti apa yang saya targetkan. Itu butuh 5 tahun teman-teman semuanya. Tapi ya itu oke lah. Personal branding bukan tentang follower. Personal branding itu terserah follower kita mau 200, 300, 400, 1000 gitu ya. Personal branding bukan tentang banyaknya follower, tapi personal branding adalah tentang kebermanfaatan diri kita dan diri kita itu dikenal oleh orang lainnya itu sebagai orang yang bermanfaat dari segi apa. Contoh, kalau saya sebagai trainer ya berarti ya dengan cara berbagi seperti ini gitu. Sejujurnya teman-teman semuanya, saya tidak cari uang ya, saya tidak cari uang dari training seperti ini misalkan ya, atau ke teman-teman dan enggak. Kalau rezeki insya Allah saya bisa tetap penuhi, bisa tetap saya dapatkan dari ikhtiar saya masih bekerja secara profesional. Tapi kalau berbagi sharing seperti ini, sejujurnya ini adalah salah satu hal yang, ini ada gini loh, salah satu hal atau amanah terbesar yang Allah berikan kepada saya itu adalah berbicara, teman-teman semua, dan kesukaan membaca. Jadi waktu itu pernah di Bang Liga, memang karena saking Ya, Bang. sukanya ya, saya membaca, itu satu buku 250 halaman, judulnya tentang banjir orderan dari Instagram, ya judulnya. Itu saya baca dalam waktu 3 sampai 4 jam selesai. Karena memang menarik gitu bukunya. Jadi 250 halaman, Bang. saking menariknya gitu. Nah, itu adalah salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada saya gitu kan. Maksudnya senang membacanya dan senang berbagi. Oke. Jadi saya yakin teman-teman semua, karena ini salah satu hal yang amanah terbesar yang Allah berikan kepada saya ya. Saya sangat yakin banget ketika di yaumul hisab nanti, salah satu amal terbesar ataupun salah satu amal pertama yang dihitung ya, yang dihisab itu adalah ilmu yang saya dapatkan dari membaca ini digunakan untuk apa gitu loh. Ya kan? Kemudian kemampuan atau keberanian atau keahlian berbicara ini lu gunakan untuk apa? Ini amanah dari gue loh gitu kan, kasarnya kan, kalau dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, kalau bahasa kita gitu ya. Jadi saya sangat yakin banget salah satu hal terbesar yang akan dihisab pertama kali itu adalah dari apa yang telah saya berikan kepada orang-orang di sekitar saya dari ilmu pengetahuan yang saya dapatkan. Nah, jadi teman-teman semuanya, sekarang pun ilmu pengetahuan yang teman-teman dapatkan sekarang nih ya, yang teman-teman dapatkan sekarang, jangan yang sebelumnya deh, yang sekarang aja. Kenapa Allah percayakan ke kita? Itu artinya kan Allah percaya gitu. Kita bisa mengemban, ya, kita bisa mengemban amanah ini, ilmu pengetahuan sedikit tentang personal branding ini kepada kita. Yang daftar berapa orang coba yang ngeklik link untuk join di grup? Itu saya lihat tadi 160 lebih, ya. 160 lebih tadi siang. Enggak tahu nih kalau sekarang berapa pesertanya. Apa namanya di grup 60, Bang. Iya, ya kan? Tapi 60. sekarang yang join pasti tidak semuanya, saya yakin banget. Nggak semuanya. Karena apa? Karena kalau gratisan biasanya memang kayak gitu, Bang. Kita kasih gratis, dikira ilmu receh. Dikasih harganya mahal, apaan ilmu dijual, si Ripan nih. Serba salah emang ya. Tapi oke lah, itu mah orang lain gitu ya. Tapi yang penting sekarang nih, kenapa kita dikasih kesempatan, kepercayaan ya, waktu luang untuk bisa menyimak obrolan yang gak jelas hari ini, ya kan? Ini karena Allah percaya teman-teman semua ke kita bahwa kita ini mampu untuk menerima ilmu yang diberikan dan mampu untuk mempraktekkan ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, kita lanjut teman-teman semua. Balik lagi ke hal yang tadi saya sampaikan di awal. Tujuan kita itu apa ya? Dan apa yang sudah kita lakukan saat old normal. Karena kan kita mau belajar tentang new normal. Oke, gini teman-teman semua. Kenapa saya bahas dari situ? Karena kita harus bisa bersihkan dulu tempatnya, ya kan? Nggak mungkin dong kemarin misalkan ya panci bekas bikin rawon misalkan ya, panci bekas bikin rawon waktu Lebaran misalkan, terus kita nggak cuci, terus selanjutnya kita masak kolak, ya kan? Kolaknya pasti udah nggak enak tuh. Terus selanjutnya masak soto di panci yang sama dengan tidak mencuci dulu, itu kan pasti nggak enak juga. Yang harus kita lakukan adalah cuci dulu pancinya, ya kan? Habis masak rawon, kita cuci pancinya,
kita masak kolak ya kita akan merasakan rasa yang sesungguhnya gitu. Nah ini pun harus seperti itu teman-teman semua. Jadi jangan campur adukan. Oke, mulai sekarang putuskan hubungan kita dengan masa lalu. Ya, putuskan hubungan kita dengan masa lalu yang memang membuat kita gini-gini aja gitu. Wah enggak kok, yang gue lakukan udah bener kok. Kok lu berani-beraninya sih Pan bilang memutuskan hubungan dengan masa lalu? Iya berani. Kenapa? Karena kalau bener kita semua nggak akan menderita semenderita sekarang gitu. Ya kan kasarnya kan seperti itu gitu. Kalau memang apa yang sudah lu lakukan itu benar ya. Kalau memang yang sudah Anda lakukan itu benar nih, oke, pasti kehidupan kita sekarang sudah membaik. Terus kalau kita ada yang kasih tahu nih sekarang, kalau ada yang ngasih tahu sekarang nih, terus kita masih ngotot kehidupan gue yang benar, pola pikir gue yang benar. Tapi saat dilihat masa lalunya, saat dilihat kehidupan sekarangnya, masih banyak ekspresi-ekspresi tidak adanya rasa syukur, berarti ada yang salah gitu loh. Jadi mari kita bersihkan dulu teman-teman semua sekali lagi karena kalau berbicara teknis nanti saya akan sampaikan teknis ya, sedikit teknis terakhir di belakang karena berhubung ini nama acaranya ini dari panitia juga undangannya adalah tentang modis ya, motivasi dalam Islam. Jadi saya sedikit singgung dari sudut pandang Islami gitu kan. Oke, ini teman-teman semuanya. Kita balik lagi ke yang personal branding. Personal branding ini gini. Sekarang kita lihat, saya tadi di pesertanya saya lihat di sini masih banyak anak-anak muda. Saya lihat mungkin semuanya di sini 20-30 tahunan ya, asik semuanya. 20-30 tahunan ini saya yakin ya. 20-30 tahunan. Tapi gini Bang Liga, ini kan banyak anak-anak muda. Nah, kemarin saya searching nih Bang. Ternyata Oke, Bang. 92% alasan anak muda menginginkan untuk sukses itu adalah untuk penampilan. Oke, jadi untuk penampilan gitu loh. Jadi kalau sekarang misalkan saya dikasih rezeki ya, dikasih rezeki sama Allah. Itu pasti yang diperbaiki adalah penampilan dulu, ya kan? Terus kalau ditanya nih, oke kalau gue kasih lu 5 juta nih, jualan lu sekarang bulan ini laku 5 juta, jualan lu bulan ini laku 10 juta, apa yang akan lu lakukan? Pasti salah satunya adalah penampilan gitu, memperbaiki penampilannya. Itu oke, itu nggak ada yang salah gitu. Tapi yang harus kita benerin teman-teman semuanya, penampilan itu bukan hanya penampilan luar. Penampilan itu bukan hanya penampilan dari baju, ya kan? Kita jangan sampai nanti baju kita keren, ya kan? Baju kita keren, mobil kita keren, kemudian juga motor kita keren, rumah kita keren, ya kan? Tapi tapi ilmu agamanya cemen gitu kan. Hidup di dunia cuma main-main. Terus nanti dia pasti jadi penghuni neraka permanen tuh kalau kayak gitu tuh ya. Maksudnya gini teman-teman semua, penampilan itu bukan hanya dari luar, tapi penampilan itu adalah pertama dari tepat waktu. Ya, sebelum kita ke personal branding, kita benerin dulu dari diri kitanya. Penampilan itu dilihat dari tepat waktunya. Saya waktu itu pernah di sini mungkin ada yang beberapa yang bergabung juga. Saya lihat di sini ada tadi baru bergabung juga ada Pak David Sebastian. Pak David Sebastian ini salah satu rekan saya waktu jadi training manager di Jafra. Beliau ini S2 UGM dan sekarang menjadi Head of Sales Network di Mama's Choice. Dan thank you udah kasih support produknya Pak David dan di Mama's Choice ya. Dan teman-teman juga banyaklah di sini ya teman-teman saya dari Sabang sampai Merauke ada semuanya ya. Oke, balik lagi teman-teman semua. Waktu itu di Jafra saya menjadi training manager itu di usia 25 tahun dan memang saya waktu itu menjadi yang paling kecil gitu bahkan Pak David juga tahu nih. Bahkan ada salah satu rekan saya yang bilang ke atasan saya nanya gitu kan, Bu ini nggak salah nih nge-hire si Riven, nge-hire anak kecil kayak gini untuk jadi training manager gitu kan. tapi tapi memang kalau dilihat dari cover mungkin masih kecil gitu, tapi cover yang lain yang saya perbaiki, saya sadar ada sesuatu yang harus gue perbaikin nih. Dari apa? Saya perbaikin mulai dari tepat waktu, dari waktu saya perbaikin, ya kan? Tepat waktu, dari cerdasnya, dari cara berpikir kita, dari beradabnya kita, itu penampilan terbaik untuk anak muda. Jadi anak muda yang cuma banyak ngomong doang, sekarang nggak akan bisa berkembang nih, paling nggak. Kenapa? Karena sekarang aja di Evermos tempat saya bekerja, sekarang ini karyawannya itu kurang lebih ada 170 lebih karyawan. 170 lebih karyawan dan 90% itu usianya 20 sampai 30 tahun. Ya, jadi anak-anak muda semua yang cerdas, yang keren-keren lah pokoknya. Nah, jadi sekarang teman-teman semua, kalau kita masih muda, apa nih yang bisa kita berikan? Sekarang kita belajar personal branding, apa yang kita harapkan dari ilmu personal branding yang kita pelajari gitu loh. Jangan sampai yang tadi saya sampaikan, jangan sampai justru dengan ilmu yang Allah percayakan ke kita,
dengan personal branding, dengan kita sudah dikenal lebih banyak orang, dengan kita bisa jualan lebih banyak dengan personal branding, justru kita semakin kufur nikmat gitu. Ya mentang-mentang semakin dikenal nih banyak orang, wah udah macem-macem lah, udah banyak perubahannya gitu kan. Perubahan itu oke, perubahan itu bagus, tapi perubahan ke arah yang lebih baik itu yang harusnya kita lakukan teman-teman semuanya. Oke? Jadi balik lagi, kalau kita berbicara tentang personal branding nih Bang Lingga, personal branding yang harus kita lakukan itu kenapa kita harus membangun personal branding kan kita harus tahu dulu. Dan personal branding yang harus kita lakukan sekarang itu adalah di online, ya kan? Karena di online ini biasanya kita tidak menjadi diri kita yang sesungguhnya, ya kan? Kalau kemarin saya lihat di YouTube gitu ya, nonton saya lupa nonton siapa. Masyarakat ini terutama di masyarakat Indonesia ini ya, adanya sosial media ini justru ternyata kecenderungannya lebih banyak hal negatifnya ternyata yang muncul. Kenapa? Karena kita diberikan social tools yang sekeren ini, tapi tidak dilengkapi dengan social skill yang baik. Saya ulangi. Kenapa di sosial media banyak sekali bullying, banyak sekali buzzer, banyak sekali penyimpangan? Karena kita ini diperlengkapi oleh social tools yang sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat keren, sangat-sangat brilian, tapi tidak diperlengkapi dengan social skills. Misalkan gini, kalau teman-teman berteman dengan saya di Facebook ya, atau nge-save nomor saya di WhatsApp ataupun follow Instagram saya ya, atau follow Instagram greeting itu punya saya ya. Sekarang saya sering nulis-nulis sesuatu yang agak nyeleneh, ya kan? Di new normal ini personal branding saya geser tuh Bang. Saya geser. Apa tuh, Bang? Karena iya, saya geser menjadi saya sering berbagi tentang quotes-quotes yang agak-agak nyeleneh, ya kan? Sangat-sangat nyeleneh gitu kan ya. Bahkan ya sangat-sangat nyeleneh. Kenapa? Karena gini, setelah saya evaluasi, ini kan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan apa yang telah saya lakukan, dan ini pun yang saya lakukan berdasarkan apa yang saya pelajari gitu. Jadi saya belajar juga. Teman-teman semuanya. Nah, yang saya pelajari adalah ketika kita kalau mau nampar-nampar tuh ya. Kalau kita mau menembus alam bawah sadar seseorang ya, lihat deh teman-teman, kalau teman-teman lihat di status Facebook saya atau di Instagram saya ya, atau di WhatsApp status saya, itu pasti saya sekarang sering berbagi quotes-quotes singkat ya, quotes-quotes simple, dan itu memang ori dari saya ya, kalaupun dari orang lain saya tuliskan di situ sumbernya. Tapi saya ingin dalam quotes yang sederhana, yang simple itu bisa menyadarkan seseorang gitu. Nah, kata coach saya belajar dari coach, kalau itu saya belajarnya dari Dewa Eka Prayoga, teman-teman di sini pasti tahu juga semuanya ya, Dewa Selling ya. Dia bilang, kalau mau kita bikin sebuah status ya, atau memang personal branding kan ini nyambungnya juga nanti status ya. Kalau kita mau bikin sebuah status yang langsung masuk ke alam bawah sadar seseorang, atau kita mau bikin sebuah buku yang memang langsung masuk ke alam bawah seseorang, kalimat atau kata-kata yang digunakan itu harus nabrak EYD. Jadi harus nabrak EYD gitu. Iya kan? Harus nabrak EYD. Nggak mungkin kalau memang bagus. Coba deh teman-teman lihat ya. Yang sebelum-sebelumnya saya sering bikin quotes-quotesnya yang memang benar gitu, dan memang akademisi banget gitu ya, formal banget gitu ya, tapi memang benar, itu benar gitu kan. Cuman sekarang intinya tetap sama. Cuman konteksnya yang berbeda. Kalau kontennya sama, kalau konten itu kan isi, kalau konteks itu kan cara pengemasannya. Kalau kontennya itu sama, kontennya itu tetap sharing tentang pengalaman saya pribadi, tetap sharing tentang self reminder gitu kan, untuk diri saya sendiri. Tapi pengemasannya yang berbeda gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau teman-teman ini ya, ini kan karena obrolan santai ya, jadi saya tidak pakai PowerPoint, tidak pakai sesuatu yang berurutan, ini ngacak-ngacak aja, ngobrol santai aja. Jadi kuncinya teman-teman, tipsnya teman-teman semuanya, kalau kita mau bikin personal branding kita, ini adalah momentum yang tepat. Kenapa? Karena di saat COVID-19 ini seluruh dunia juga berubah teman-teman semua. Kenapa kita tidak memanfaatkan momentum ini untuk membuat diri kita berubah juga? Contoh,
Kalau momentumnya biasa-biasa aja, ketika kita berubah, ketika saya merubah status tulisan ya, ketika saya tidak dari dulu misalkan dulunya tidak aktif di sosial media, kemudian tiba-tiba aktif di sosial media tanpa ada sebab, mungkin orang, nih kenapa si Ripan nih orang lain dari kemarin gitu ya, udah aktif-aktif di sosial media, si Ripan baru sekarang ketinggalan zaman ya. Biasalah ya netizen kalau ada komentar-komentar gitu kan. Tapi kan kalau sekarang nih, dunia aja lagi berubah men gitu. Dunia aja lagi berubah. Ini adalah momentum yang tepat untuk kita memulai personal branding yang baru. Kapan lagi waktu yang tepat? Selesai Ramadan, selesai Idul Fitri. Ya kan, ini momentum yang tepat. Jadi jangan sampai nanti saat kita ketemu Idul Adha, kita masih dengan diri kita yang baru. Kita masih dengan personal branding kita yang baru. Kalau personal branding kita memang sudah sejauh itu, sudah sebaik itu, teman-teman semuanya, kenapa sekarang manfaat yang kita berikan belum sebanyak itu gitu. Jadi mari kita berubah mulai dari sekarang. Kenapa? Karena saat dunia berubah, karena efek COVID-19 ini, saatnya kita berubah juga ke arah yang lebih baik. Di saat banyak orang mengalami perubahan juga ya, tapi ya ada perubahan yang lebih baik, ada yang perubahan menjadi tidak baik juga. Tapi ini menjadi momentum yang tepat untuk kita berubah menjadi yang terbaik, teman-teman semua. Nah, salah satunya bisa kita mulai dari status-status ya, terutama ini untuk yang jualan-jualan juga, dimulai dari status-status Anda yang bisa dibuat, teman-teman nanti pelajarin ya, nanti pelajarin di sosial media saya. Dibuat status-status kalau saya sendiri ya, yang memang berbeda dari sebelumnya. Bisa dimulai dari itu. Kenapa? Karena personal branding itu gini loh, sadar atau nggak sadar, kita sekarang membuat personal branding untuk diri kita sendiri, teman-teman semua. Ya kan? Contoh deh, coba. Saya sebut nama gini ya Bang Lingga nih misalkan. Oke Bang. Saya sebut nama Mary Riana, bos saya dulu tuh, mantan bos saya. Ya kan? Personal brandingnya udah dapet kan tuh ya. Oke, kita pasti tahu nih, oh ya Mary Riana karena terkenal motivator wanita di Indonesia dan Asia, misalkan gitu. Oke, sekarang saya bilang lagi, misalkan Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW, ya kan? Udah tahu kan ya? Jadi Abdurrahman bin Auf ini ya, koreksi teman-teman kalau saya salah. Abdurrahman bin Auf ini kan seorang pebisnis besar, ya kan? Seorang pebisnis besar dan salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, gitu kan? Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya kan? Itu kan udah punya personal branding tuh. Oke, sekarang kita lihat deh ke lingkungan sekitar kita. Ripan Karlianto misalkan. Siapa nih si Ripan di kampret ini gitu. Siapa nih gitu ya. Tapi kan maksudnya kebetul kita personal brandingnya apa nih? Oh iya saya kenal nih si Ripan ini gara-gara A, gara-gara B gitu kan. Terus saya bilang misalkan di sini ada Bang David tadi, David Sebastian gitu kan. Tahu gitu kalau yang kenal sebelumnya pasti tahu karakternya seperti apa atau personal brandingnya seperti apa gitu kan. Atau saya sebutin Lingga Faiz gitu ya, Bang Lingga Faiz. Itu kan udah tahu gitu. Orang sekitarnya pasti, oh Bang Lingga ini gini, wah keren, hebat, cerdas gitu Bang. Ya kan? Jadi orang lain udah tahu ketika kita menyebutkan sebuah nama yang kita kenal dan orang tersebut kenal, sebutin si A, si B, si C, itu sudah membentuk personal branding diri dia sendiri. Sadar atau nggak sadar, teman-teman semua. Kita itu sudah membentuk personal branding diri kita sendiri. Menurut saya sih sangat penting kita belajar personal branding, karena tanpa kita belajar personal branding dan tanpa kita ngebentuk personal branding, kita itu sedang membentuk personal branding. Saya ulangi. Dengan atau tidaknya kita membentuk personal branding, ya, itu pun kita sedang membentuk personal branding. Oke, jadi dengan kita diam aja, dengan kita nggak pernah update status, itu kita sedang membuat personal branding diri kita juga yang nggak pernah update status. Dengan kita nggak pernah keluar rumah, dengan kita nggak pernah ketemu teman-teman ya sekarang misalkan, dengan kita tidak pernah aktif di sosial media, dengan kita nggak pernah aktif di grup WhatsApp alumni misalkan, itu kita sedang membangun personal branding, baik yang aktif di grup WhatsApp ataupun yang tidak aktif di grup WhatsApp, itu mereka berdua sedang melakukan personal branding. Nah, menurut saya nih ya, entah si yang aktif atau yang tidak aktif ini, dia ini belajar personal branding atau tidak, tapi menurut saya daripada kita ya tidak menyadari perkembangan personal branding kita, lebih baik kita yang mengontrol perkembangan personal branding kita dengan cara belajar dan membentuk personal branding kita sendiri, teman-teman semuanya. Oke, jadi apapun teman-teman semuanya, apapun yang kita lakukan itu menjadi personal branding kita. Entah itu, wah si Ripan mah judes, wah si Ripan mah sombong, nah itu personal branding. Wah si Ripan mah kalau kasih training nggak tahu nih, gue nggak ngerti apaan sih yang dikasih training, ya itu personal branding.
Mas Iriban kalau ngasih training itu misalkan bahasanya santai. Bahasanya ini kan kalau bahas personal branding itu yang saya pelajarin ya. Yang saya pelajarin itu kan banyak sekali yang istilah-istilah nggak apa namanya sulit dipahami gitu. Tapi kan kita bahas sesuai dengan yang kita pahami aja gitu kan. Nah itu pun personal branding teman-teman semuanya. Jadi kita lihat deh, kita lihat evaluasi lagi ke belakang. Apa yang kita lakukan sejauh ini melalui sosial media kita, ya, dan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Tingkah laku kita di kantor ngapain aja, oke? Kemudian apakah kita senyumin semuanya, ya? Kalau saya biasanya rutinitasnya di Bang Liga, kalau saya masuk kantor itu Iya, Pak. biasanya dari pertama kali abang tukang parkir ya, abang tukang parkir di parkiran makanya saya kalau berangkat ke kantor itu biasanya harus agak telat sekitar 15 menit. Karena biasanya saya pasti sapa tuh semuanya. Dari abang parkir, dari security, kemudian dari resepsionis, kemudian dari siapapun yang saya lewatin di situ, dari office boy gitu kan ataupun dari CEO, presiden, direktur siapapun itu yang saya lewatin pasti saya sapa. Ya kan? Kemudian saya sapa semuanya, saya duduk di meja saya duduk di kursi ya, nggak duduk di meja, saya duduk di kursi saya nggak ngapa-ngapain dulu, tapi saya doa dulu ya, minimal kalau kita muslim Al-Fatihah dulu ya, saya simpan tasnya, saya doa ya kan, setelah berdoa doakan ya semoga diberikan kekuatan untuk hari ini dan diberikan kecerdasan, kemudian kebermanfaatan apa yang bisa saya lakukan dan bisa bermanfaat untuk orang banyak itu kan, setelah doa baru kita kerjain gitu kan. Jadi nah itu tuh kebiasaan kita yang akan menjadi personal branding untuk diri kita. Oke, jadi kebiasaan kita itulah yang akan membentuk personal branding, teman-teman semua. Makanya kita lihat nih sekarang kebiasaan kita seperti apa. Kebiasaan kita yang sering kita lakukan itu seperti apa? Karena sadar atau nggak sadar kita sedang membentuk personal branding. Oke, oke, gitu teman-teman kurang lebihnya ya. Jadi mukodimah tuh ya, mukodimah. Nah, mukodimah selanjutnya nih, mukodimahnya panjang nih Bang Liga. Nggak apa-apa, Bang. Oke, karena kan iya saya pikir wah modis nih Ustadz semua ada yang masuk nih. Oke, jadi gini teman-teman semuanya. Kalau dari personal branding biasanya orang itu hanya melihat kalau dari fisik ya, kalau dari fisik itu melihat dari outfit gitu kan, dari outfit dari pakaian yang digunakan gitu ya. Padahal outfit itu bukan outfit yang bisa dilihat oleh orang lain, bukan dinilai dari itu. Outfit itu ya bukan dari mahalnya tapi selaras warnanya gitu kan, enak dipandang. Kalau saya sih kalau beli sesuatu mending kalau menurut saya lebih baik beli produk atau beli merek yang asli walaupun itu produk lokal tapi asli gitu, atau produk baru ya kan, produk baru atau produk lokal tapi asli dibandingkan dengan produk luar tapi KW gitu. Jadi kalau yang mau asli ya silakan beli yang asli. Kenapa? Karena biasanya kalau yang asli itu memang lebih membuat diri kita bernilai gitu kan. Karena kalau kita memposisikan diri kita itu mahal ya, diri kita itu mahal dan layak dihargai, itu yang akan membuat orang lain menilai kita juga mahal. Itu yang akan membuat uang dekat ke kita. Kalau kita memposisikan diri kita mahal. Oke, ingat ya. Jadi kalau kita memposisikan diri kita mahal, oke, itu yang akan membuat uang dekat ke kita atau kebermanfaatan dekat ke kita. Karena kalau kita tidak memposisikan diri kita mahal, akan sedikit orang yang bertanya, ya kan? Mungkin sekarang pun nggak akan diundang nih saya ya di sini, atau saya nggak akan diminta saran-saran oleh teman-teman saya kalau saya tidak dalam tanda kutip memahalkan diri saya. Mahalnya ini bukan hanya dari outfit, ingat ya, tapi dari yang tadi tuh, dari pengetahuannya, dari kecerdasannya, ya, dari kejujuran dan lain sebagainya. Oke, nah, gini teman-teman semuanya. Khususnya untuk penjual, karena saya lihat di sini banyak sekali penjual. Gini ya, banyak penjual di sini mungkin berjualan produk-produk yang premium ya, yang mahal. Karena kalau saya bilang mahal, mahal itu kan relatif ya. Mahal itu relatif. Jadi menurut orang kaya harga 1 juta itu untuk skincare misalkan itu nggak mahal. Iya kan? 1 juta doang. Tapi untuk kita mungkin itu bisa jadi mahal. Jadi relatif. Saya bilang premium lah ya. Tapi gini, kalau kita nih ya, kalau kita masih kekeh nih, kalau kita ikhlas bergaul dengan pembeli yang murah, ingat ya, kalau kita masih ikhlas bergaul dengan pembeli yang murah, kita tidak akan digiring oleh Tuhan untuk dipertemukan dengan pembeli yang mahal. Saya ulangi, kalau kita masih ikhlas ya, kalau kita masih belum ada usaha nih, masih menerima ya kan, masih legowo dengan kondisi sekarang, kalau kita masih ikhlas bergaul dengan pembeli yang murah, kita Oke. Jadi kalau kita
kalau kita ikhlas bergaul dengan pembeli yang murah, kita tidak akan digiring oleh Tuhan untuk dipertemukan dengan pribadi yang mahal. Jadi gini, kita bikin diri kita mahal dulu kalau kita mau jadi penjual. Bikin mahalnya kayak gimana ya? Sekarang contohnya belajar. Banyak-banyakin belajar. Tapi gini teman-teman semuanya, memang kita harus memaksimalkan, memanfaatkan momentum pembelajaran yang gratis seperti ini. Ini kan free juga kan ya, ini gratis juga. Atau yang gratisan di YouTube. Atau banyak sekali sekarang coach-coach atau influencer-influencer juga yang sering live di Instagram. Kita harus memaksimalkan itu. Tapi sesekali teman-teman semuanya, sesekali sisihkan uang Anda ya, sisihkan beberapa rupiah untuk investasi. Kenapa? Karena analoginya gini, kalau kita terlalu sering ya, kalau kita terlalu bukan terlalu sering ya, gimana ya? Kalau kita hanya mengandalkan ya, kalau kita hanya mengandalkan ilmu dari sesuatu yang gratisan, memang nggak ada yang salah kan yang gratisan, tapi kalau kita hanya mengandalkan ilmu dari yang gratisan, itu tidak akan membuat kita mahal. Kenapa? Karena coba sekarang, kalau kita dibebankan, misalkan ikut training 10 juta, karena waktu saya di Meridiana itu trainingnya mulai dari 2 juta sampai dengan 15 juta per orangnya. Oke, pasti orang yang ikutnya pun ya memang tidak orang kaya semuanya. Ada orang yang nabung, ada orang yang jual A, B, C, D, dan lain sebagainya gitu kan. Tapi mereka akhirnya menghargai ilmu pengetahuan tersebut. Gitu kan. Contoh gini, udara ini gratis. Ya, udara gratis. Air juga gratis. Tapi kalau kita mau udara yang sejuk, saat kita berada di tempat yang panas, mahal. Beli AC, mahal. Udara yang gratis tidak berlaku lagi untuk kita. Ya kan? Contoh lain, air. Air itu gratis. Air itu gratis. Tapi kalau kita mau air yang higienis, air yang berkualitas, air yang mengandung mineral, ya kan? Air yang berkualitas lah di situ. Itu nggak gratis gitu. Kita harus beli air galon, ya kan? Kita harus beli PDAM gitulah minimal, ya kan? Ya kan? Jadi mulai sekarang teman-teman semuanya, tetap kita manfaatkan ilmu pengetahuan, sumber-sumber yang gratisan, tetap kita harus manfaatkan, itu tetap harus di 100% kan teman-teman semuanya. Saya pun masih seperti itu, ya kan? Tapi ingat kita harus tetap menyisihkan, misalkan untuk beli buku, ya kan? Untuk ikut training, untuk ikut webinar online, untuk ikut apapun itu. Nah, jadi kita kita akan jauh lebih menghargai ilmu pengetahuan ketika kita ada effort, ada usaha yang kita lakukan sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi mulai sisihkan teman-teman semuanya. Jadi kita bikin diri kita mahal supaya nanti orang-orang yang suka berbelanja yang mahal-mahal itu didekatkan kepada kita. Oke? Ini gitu ya teman-teman semua kurang lebih ya. Gini, kenapa kita harus seperti itu? Karena penjual, kalau kita sebagai penjual nih Bang Lingga ya, kalau kita sebagai penjual, kalau kita sebagai penjual itu ada dua macam Bang. Ada dua macam. Jadi tipe macam yang pertama ya, jenis yang pertama, penjual yang pinter ngomong ya, penjual yang pinter ngomong, penjual yang bisa ngomongnya, sales yang bisa ngomongnya. Wah, baik itu ngomong itu nggak cuma bicara seperti ini gitu ya, tapi ngomong itu ya lewat updatean status gitu kan ya. Pinter dah tuh dia bikin copywriting, dia pakai soft selling, pakai cover selling, pakai storytelling dan lain sebagainya. Pinter tuh. Nah, itu ngomong tuh saya anggap ya. Penjual yang pinter ngomong, dan yang kedua adalah penjual yang pinter membuat sistem. Oke, penjual yang pinter ngomong. Penjual yang pinter ngomong itu ibaratnya kayak penjahit. Oke, penjual yang pinter ngomong itu ibaratnya penjahit. Tapi kalau penjual yang membuat sistem, itu ibaratnya pemilik garment. Ingat ya, tipe penjual itu ada dua. Penjual yang pinter ngomong dan penjual yang membuat sistem. Kalau penjual yang pinter ngomong, itu analoginya adalah penjahit, seperti penjahit. Ya kita jahit. Jadi kalau ada orang ya kita jahitkan, takes time gitu ya. Tapi kalau yang kedua ini penjual yang membuat sistem. Penjual yang membuat sistem ini ibarat pemilik garment. Jadi nanti dia yang nggak akan berjualan, yang akan berjualan adalah orang lain. Tapi dia yang membuat sistem. Nah, ini yang keren. Makanya di sini juga ada para reseller mungkin ya, atau para konsultan-konsultan dan lain sebagainya. Di sini juga bisa nih. Jadi kita jangan hanya pinter ngomong, tapi kita harus pinter ngebuat sistem. Kenapa? Karena saya pun sekarang merasakan banget Bang Lingga. Saya ngerasain banget bahwa ketika saya mampu membuat sebuah sistem, saya dihargai jauh lebih tinggi. Bukan berbicara tentang angka ya, bukan berbicara tentang digaji sekian juta, sekian belas juta, sekian puluh juta, bukan di situnya sebetulnya. Tapi penghargaannya, ya penghargaannya ya, kalau uang ngikutin lah ya, kalau kita bisa berkontribusi besar untuk perusahaan ya insya Allah itu pun akan mengikuti. Tapi saya merasakan banget ketika saya
memiliki pengetahuan untuk membuat sebuah sistem training dan bisa mengaplikasikannya itu. Jadi kemarin saya meeting Bang Lingga sama ring Oke. 1 di perusahaan saya, Heeh. dan ternyata jadi kita bagi 2 sampel, ya kan. Jadi saya bilang, oke, kita bagi 2 sampel. Sampel yang pertama adalah orang-orang yang ikut training saya, sampel yang kedua adalah orang-orang yang nggak ikut training saya. Jadi di kantor saya ini sekarang ini kan reseller ya. Ya promosi ini kan buka untuk reseller gitu kan. Nah, sekitar 50.000 reseller. Sementara training manajernya baru saya 1 gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah udah ada tim beberapa orang. Jadi bisa di-handle lah semuanya. Nah, saya bagi 2 sampel nih, Bang. Nah, dari sampel yang saya bagi tersebut dan saya lakukan training, ternyata orang yang ikut training, produktivitasnya dalam 1 bulan itu meningkat dari 20% ke 60%. Sementara yang tidak ikut training itu masih stuck di 20% setelah 1 bulan ikut training. Nah, ini yang saya aplikasikan, teman-teman semua. Ini yang saya lakukan. Jadi saya ngebuat sistem. Memang di situ pusingnya di situ gitu ya. Tapi itulah ketika kita sudah selesai membuat sistem dan efektif dan works gitu ya, dan memang ada hasilnya, kita jauh dinilai, kita jauh dihargai dibandingkan diri kita yang hanya bisa melakukan sesuatu yang sifatnya disuruh gitu ya. Cuma disuruh aja, oke lakukan ini, oke lakukan. Disuruh ini, oke. Memang pintar, memang bisa gitu. Tapi kita tidak akan menjadi seorang kreator. Kita hanya bisa menjadi seorang pengekor ya. Jadi kita harus rubah nih dari pengekor menjadi kreator. Tapi nggak ada salahnya dengan kita menjadi pengekor. Kenapa? Karena kata Jack Ma, ini yang saya pelajari juga. Kata Jack Ma itu kan yang CEO Alibaba ya, salah satu orang terkaya juga di Tiongkok sana, ya kan? Jack Ma ini bilang, sebelum kita 20 tahun, ya kan? Sebelum kita 20 tahun, kita harusnya memang menjadi seorang pelajar yang baik. Menjadi seorang be a good student kata dia, ya kan? Menjadi seorang pelajar yang baik. Belajar yang benar-benar. Ya memang kayak Bill Gates, Mark Zuckerberg gitu kan. Itu dia memang drop out. Cuman lu bukan Bill Gates, man, gitu. Lu bukan Mark Zuckerberg gitu kan. Hanya ada satu Bill Gates, hanya ada satu Mark Zuckerberg gitu kan. Hanya ada satu orang gitu kan. Nah, kita harus meng-create future gitu ya. Kita harus meng-create masa depan kita sendiri. Nah, jadi sebelum 20 tahun belajar yang benar, kerjain semua tugas yang benar, maksimalkan di situ. Nah, dari 20 sampai 30 tahun, follow somebody, ikutin seseorang. Follow somebody. Sekarang pun saya sedang melakukan itu. Jadi kalau teman-teman di sini pasti di sini kalau yang pernah di sini kan ada tadi yang dari Jafra, ada yang dari ya ada beberapa lah ya, ada yang kenal. Itu ada Bang Lingga namanya atasan saya, salah satunya adalah Mam Inoy namanya. Nah, saya sedang mengikuti beliau nih karena saya lihat nih dia ini memang non muslim, tapi ketuhanannya, kedekatan dengan Tuhannya sangat-sangat luar biasa gitu loh. Saya harus pelajari itu gitu kan. Saya harus pelajari bagaimana dia bisa tetap humble, bagaimana dia tetap bisa kreatif di usianya yang 50 lebih, tapi tetap bisa berkarya gitu. Nah, saya sedang follow dia tuh. Makanya dulu ketika di Japra, beliau ini direkturnya Bang, National Sales Director-nya ketika di Evermost, ya alhamdulillah lah saya dipercaya untuk oke tolong benerin deh sistem training saya gitu kan kata dia kan. Gitu. Jadi follow somebody, ikutin, kita pelajari. Oke. Jadi gini teman-teman semuanya. Oke, Bang. Oke, Bang waktunya Ivan, habis ya? maaf, 5 menit lagi, Bang. Kita Siap. jawab. Oke. Pas nih ya. Kalau kita sekarang 20 sampai 30 tahun nih teman-teman semuanya, kalau kita mau belajarlah untuk setia teman-teman. Belajarlah untuk berguru secara setia gitu. Memang kita boleh banyak coach yang kita sukai, banyak coach yang kita misalkan yang kita sukai cara pembicaraannya atau sukai materinya, tapi tetap harus ada satu coach, harus ada satu mentor yang teman-teman ikutin perjalanannya. Kenapa? Supaya nggak putus. Jadi jangan sampai memang kita harus ngambil satu-satu. Contoh makanya kayak kita di Kahfi, Bang Lingga ya, kita belajar di Kahfi Motivator School itu kan untuk mendapatkan certified public speaking itu kan, itu butuh 2 tahun waktu saya, ya kan? Dan waktu itu saya mendapatkan certified hypno-communication dan certified hypnotherapy itu kan, kalau banyak saya bisa aja ikut training yang cuma 2 hari, 3 hari. Tapi kan kalau di Kahfi saya waktu itu 5 sampai 6 tahun gitu kan. Tapi kan itu yang membuat diri kita, itu yang membentuk diri kita gitu. Kesetiaan itulah yang membentuk diri kita. Jadi kita harus ada seseorang coach, seseorang mentor yang kita setia dalam satu hal. Jadi kita ikuti perkembangannya. Oh, si Ripan nih dulu dari mana nih, misalkan gitu ya. Wah, sekarang di mana, nanti gimana nih, oh gimana perkembangannya. Nah itu ya. Jadi
Jadi kita harus bisa setia dengan ada satu orang yang kita setia gitu. Ibaratnya kalau hubungan kan kayak gitu ya. Satu orang kita setia untuk menjadi pasangan kita karena supaya kita tumbuh bareng. Kalau kita nggak setia, kita nggak bisa tumbuh bareng. Kita boleh suka sama si A, suka sama si B, tapi kita tetap harus ada satu yang setia gitu. Ya kan? Nah, ini yang akan membentuk personal branding kita, Bang Lingga. Kenapa? Karena mentor itu yang akan meng-guide pola pikir kita. Mentor itu yang, oh si mentor berbicara seperti ini, oh saya eksekusi deh dengan cara saya sendiri gitu kan. Makanya saya sangat-sangat ngefans banget ya, sangat-sangat menjadi panutan banget, nomor satunya itu panutan selama ini ya, yang masih ada di dunia ini gitu ya. Itu adalah guru kita bersama kan Bang Liga, itu adalah Om Bagus ya, Dr. Tubagus Wahyudi. Jadi saya pernah bergabung dengan, memang saya pernah bergabung dengan Miss Meridiana, saya pernah ketemu langsung dengan Pak Tung Desem, dengan Pak Zamil Azaini, saya pernah bertemu langsung dengan Pak James Gui dan lain sebagainya lah. Tapi bukan menilai orang ya, tapi yang saya ikutin secara setia itu ya Om Bagus gitu, Dr. Tubagus Wahyudi gitu, karena beliau ini bisa menurut saya pribadi, teman-teman, bisa menyeimbangkan antara pengetahuan yang dibutuhkan untuk hidup di dunia dan bekal untuk kita nanti di akhirat. Seperti itu kan ya. Oke. Jadi gini, kalau kita kita langsung aja ya. Kalau kita berbicara tentang personal branding nih teman-teman semua, personal branding. Personal branding itu ada 3 tahap secara simpelnya. Nah ini 3 tahap simpelnya tapi perintilannya banyak, nggak mungkin saya bahas di sini, makanya saya sengaja nggak bahas di sini, karena percuma kalau kita dapatnya ilmu setengah-setengah. Pertama, kita itu kalau personal branding itu ya diterima, disukai, dipercaya. Ingat ya, diterima, disukai, dipercaya. Jadi kalau kita mau upload ataupun mau bikin sebuah status tentang jualan kita ya, yang mau membuat supaya kita ada personal brandingnya nih ya, kita harus bisa diterima dulu, diterima banyak orang. Jadi jangan sampai asal upload, jangan sampai asal bikin status. Jangan asal seperti itu. Oke. Contoh, kalau saya yang sering ajarkan adalah misalkan pagi. Pagi itu pas bangun sholat subuh ya, setelah sholat subuh kita upload tentang doa untuk semua orang. Semoga aktivitas hari ini, semoga semua orang yang baca status saya hari ini aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. That's it. Ya, subuh, update status, doa, kirim doa untuk setiap orang. Abis duha, ya kan, saya percaya di sini pasti semuanya menjalankan sholat duha juga, ya. Nggak pernah putus ya semuanya ya, insya Allah ya. Setelah duha, teman-teman semuanya, kita update-nya lagi itu adalah tentang bisa tentang doa lagi atau bisa tentang eh, manfaat produk yang kita jual. Ya, jadi konsistenkannya itu adalah pertama setelah sholat subuh, setelah sholat duha, ya, setelah sholat duha ini bisa kita bikin doa, ya, bisa kita bikin doa lagi, yang tadi kan doa, atau yang kedua ini doa lagi. Kalau di Instagram Story atau di Facebook Story atau di WA Story gitu kan singkat-singkat ya. Setelah subuh, setelah duha, setelah zuhur. Setelah zuhur ini enak kenapa? Karena saat orang lain bekerja itu sedang beristirahat. Oke, jadi setelah zuhur kita update tentang manfaat produk yang kita jual. Oke, jadi jauh lebih personal tuh dibandingkan kita ngupload gambar yang sama seperti orang lain, ngupload tulisan yang sama seperti orang lain, itu nggak ada personal touch-nya. Ya, tapi kita harus personal, kita harus dari diri sendiri. Nah, gimana caranya supaya kita banyak inspirasi? Perbanyak juga ilmu pengetahuan. Oke, perbanyak dulu database dalam otak kita, perbanyak ilmu dalam otak kita sehingga nanti akan mudah sekali untuk kita berbagi kepada orang lain. Oke. Kemudian setelah sholat zuhur nih. Setelah sholat asar, teman-teman juga upload lagi. Kenapa? Sholat asar ini adalah momentum yang tepat. Kenapa? Karena di saat orang lain pada pulang kerja jam 4, itu pasti dari setengah 4 atau bahkan dari sebelum sholat asar, itu kerjaan udah selesai tuh. Ya kan? Udah ngelihat ke pojok kanan bawah tuh ya, wah jam berapa nih kalau di laptop kan ya. Jadi di asar itu upload lagi teman-teman semua. Upload apa? Upload testimoni. Upload misalkan ada orderan nih dulu nih ya, kemarin. Upload di setengah 4. Ingat ya, doa, terserah kalau yang selesai duha ini, terserah teman-teman mau doa atau mau manfaat ya, atau mau info produk ya, atau mau hard selling, ya terserah lah ya. Sini ya, jual ini harganya sekian, oke, beli satu gratis satu misalnya kayak gitu ya setelah duha. Terus setelah asar tadi kan setelah zuhur itu adalah manfaat. Setelah asar itu misalkan ini untuk yang berjualan ya, saya lihat di sini banyak yang berjualan soalnya. Kemudian setelah asar itu kita bisa update tentang testimoni. Nah, terakhir Isya. Nah, kalau Isya ini salah satu momentum yang tepat untuk kita personal touch.
saat yang tepat untuk kita japri satu persatu, teman-teman semuanya ya. Sapa biasa aja. Dan ada yang menarik juga Bang Lingga, kita bisa memaksimalkan WhatsApp. Salah satunya adalah kalau kita buka WhatsApp, itu kan sekarang ada status WhatsApp tuh Bang Lingga ya, ada status WhatsApp kan ya. Ya bang. Kalau status WhatsApp itu, kalau teman-teman berjualan, ingat ya, personal branding. Personal branding itu bukan hanya kita berjualan, tapi personal branding itu sejauh mana kita dikenal oleh orang lain, yang nantinya semoga ini jadi pembeli kita gitu. Jadi kalau teman-teman buka WhatsApp, boleh di 5 waktu tadi teman-teman semuanya ya, jadi 5 kali ini buka status WhatsApp, dan lihat 5 orang teratas. Ini tips dari saya. Lihat 5 orang teratas. Biasanya algoritma WhatsApp itu adalah orang teratas adalah orang yang update-nya itu paling baru, ya kan? Tapi kan kalau di Instagram atau di Facebook kan algoritma jam beda lagi. Nanti kita bahas lah next time ke teknisnya, waduh, butuh waktu yang panjang. Tapi ini saya bahas sedikit tentang WhatsApp. Rahasia optimasi WhatsApp marketing. Nah, kita buka WhatsApp, lihat 5 orang dengan si pembuat status yang paling baru, yang teratas berarti kan? Lihat WhatsApp, yang paling atas ada siapa aja? 5 orang teratas, kita chat dia. Chatnya itu respon aja, jangan jualan, lu jangan jualan mulu gitu. Misalkan dia update, ya kita responnya sesuai dengan apa yang dia update. Misalkan dia update tentang baru lahiran, misalnya, Mbak baru lahiran ya anak kedua, baru lahiran anak kedua ya, semoga anaknya menjadi anak yang soleh, menjadi generasi Qurani, dan nantinya bisa memakaikan mahkota di surga kelak, amin. Misalkan kayak gitu. Atau dia update status tentang jualan, ya kan, kita jualan, dia penjual juga, kita lihat nih, wah jualan juga nih si kampret nih, nggak ya, santai aja gitu ya. Misalkan dia update jualan, ya kita respon, kita doakan, aduh Mbak, misalkan jualan apa ya, gamis deh misalkan ya, jangan gamis. Misalkan jualan skincare, ya di sini banyak nih yang tadi dari Jafra gitu ya. Kan jualan skincare juga nih, dia doakan, ya kan, waduh Mbak, semoga laris ya jualannya hari ini, semoga banyak yang beli, ya udah doakan gitu ya. Nah, kemudian terus 5 orang kayak gitu. Tapi pastikan teman-teman semuanya, pastikan jangan dulu jualan, dan yang pertama jangan dulu jualan ya, kita membangun silaturahmi dulu, silah ukhuwah dulu. Dan yang kedua, jangan baper. Kita udah ngechat, gue ngelakukan teknik yang disampaikan Mas Ipan, tapi dari 5 orang kan per waktu nih, berarti 5 kali 5, 25 orang yang kita hubungi setiap harinya, iya kan? Tapi nggak ada nih yang respon satupun gitu ya, wah, itu kalau kita masih baper, artinya kita masih menggantungkan harapan kita kepada manusia, bukan kepada Allah, ya kan? Kan ada ya dalam sebuah hadis ya, Bang Lingga ya, disebutkan bahwa hadis apa ya, saya lupa ya teman-teman semuanya. Kalau kita menggantungkan diri kita hanya kepada Allah, itu udah jaminan gak akan dikecewakan, gitu kan. Itu artinya apa? Artinya kalau kita kecewa, nah, si kampret ini berarti masih menggantungkan kepada manusia, gitu. Kita ini masih menggantungkan kepada manusia. Sementara kan itu udah jaminan, kalau kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dijamin tidak akan kecewa. Dan teman-teman semuanya, ketika itu kan menolong ya, silaturahmi, ya kan, mendoakan itu kan menolong. Dan yakin teman-teman semuanya, ketika kita menolong penduduk bumi, maka kita akan ditolong oleh penduduk langit. Nah, kurang lebihnya seperti itu dulu balik Bang Liga. Oke, mungkin kita bisa lebih terbuka dalam tanya jawab. Terima kasih. Oke, baik Bang Ripan, terima kasih, luar biasa banget Bang Ripan atas penjelasan materi ini. Kalau bisa saya simpulkan sedikit, sebenarnya personal branding itu juga berhubungan dengan seberapa manfaatnya kita Bang ya, dalam alam sekitar ya. Betul, Karena Bang. dengan kita bermanfaat, insya Allah duit atau uang itu akan datang dengan Iya. Dan dengan tidak menjadi bermanfaat pun itu jadi personal branding kita, gitu. Jadi lebih baik kita ngebentuk. Jadi semacam kebiasaan atau behavior kita, kalau misalkan karyawan itu misalkan disiplin waktu, itu sebenarnya juga personal branding Bang ya? Betul, iya. Oke, wah nggak terasa udah jam 5 ya. Wah nggak kerasa udah 1 jam ya, padahal waktunya setengah jam. Iya, silakan Bang. Baik teman-teman, karena waktunya terbatas banget, kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Nah, sebelum masuk, kita sebenarnya disupport dari produk Mama Choice, dari Pak David ya. Ini Pak David, ada kayaknya tadi saya lihat. Oh iya. Ya saya ucapkan terima kasih buat Pak David karena udah support kita Pak David ya. Nah, kalau teman-teman ingin tahu produknya apa aja, bisa di-follow Instagramnya Mama Choice ya Pak David ya? Mama Choice ID. Mama Choice ID. Nah, teman-teman bisa follow nanti. Itu. Ini bergerak di bidang kebutuhan ibu dan anak ya Pak David ya?
Ya, boleh saya share sedikit, Mas Boleh, Rigi? boleh Pak David. Oke, jadi Mama's Choice itu merupakan sebuah startup yang di satu grup dengan Stickle Media dari Singapura, tapi produk kita memang produk lokal ya, yang labnya ada di Singapura. Tujuannya dibuat adalah untuk personal care untuk para ibu, mama-mama, ibu yang menyusui, yang sedang hamil, ya biasanya kan ada permasalahan kulit, ya permasalahan stretch mark, terus mual, dan kebutuhan-kebutuhan perawatan yang memang tidak aman, mungkin kalau digunakan bahan-bahan yang beredar saat ini. Kami memang spesialis untuk ibu hamil dan menyusui, tapi juga boleh untuk digunakan para keluarga. Jadi kita punya 3 tagline ya, aman, halal, dan natural. Nanti saya akan sediakan 5 ya paket oral care. Nah, oral care ini memang khusus untuk perawatan mulut ya. Jadi bisa digunakan oleh siapapun. Ada 5 paket bundlingnya bagi yang berpartisipasi, berperan untuk sesi tanya jawab dengan Kang Ripan. Itu aja Oke, deh. baik Pak David, terima kasih. Nah, Thank teman-teman bisa you. follow IG-nya Mama Choice Indonesia. Baik teman-teman, kalau sekarang masuk sesi tanya jawab, langsung aja. Nanti yang mau tanya di kanan bawah itu ada raise hand. Nah, silakan raise hand, nanti saya akan milih yang mau tanya. Oke, sebentar. Oh, yang pertama ini Pak Gatot. Silakan Pak Gatot, mic-nya dibuka, dan buat teman-teman yang lain, mic-nya boleh ditutup dulu. Ya, Silakan Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas sharingnya dan juga kesempatannya. Tadi dijelaskan bahwa kita untuk maju itu harus punya mentor. Nah, pertanyaannya langsung saja, bagaimana cara menemukan mentor yang kita bisa setia terhadap orang tersebut? Karena kan kadang-kadang berganti-ganti ya. Nah, itu tidak konsisten. Nah, tadi disebutkan bahwa kita harus setia. Nah, itu bagaimana caranya? Mungkin bisa diberikan pencerahan untuk hal tersebut. Itu aja, terima kasih. Oke, Bang Ripan langsung boleh dijawab. Oke, langsung berarti Bang ya. Ya, boleh. Baik. Jadi, teman-teman semua, terima kasih Pak Gatot, pertanyaannya keren nih. Memang kita itu harus memiliki mentor ya, dan setia pada satu mentor. Kenapa? Karena supaya kita bisa mengikuti perkembangannya. Nah, salah satu kuncinya teman-teman semuanya, dan Pak Gatot terutama, ini yang sering saya sampaikan ya, Saya sering menggunakan teori ini. Ya, teorinya adalah tekniknya atau teorinya disebut dengan ikigai, ya, ikigai yang dari Jepang itu kan. Lakukanlah hal yang kita sukai, yang kita bisa, dunia membutuhkan, dan akhirnya akan menghasilkan uang. Suka, bisa, dunia membutuhkan, menghasilkan uang. Nah, cara kita menemukan mentor kita adalah cari dulu aja. Kalau sekarang kan kita mesti mencari-cari nih ya, belum tahu apakah si A yang sesuai gitu kan, yang sesuai dengan kebutuhan, atau si B atau si C gitu kan ya. Pertama adalah temukan dulu yang Pak Gatot atau teman-teman sukai. Sukai itu baik dari kontennya ataupun dari konteksnya, dari caranya. Ya kan ada orang suka itu karena konten, ada yang suka orang itu karena konteks, atau ada orang yang sukanya karena konten dan konteksnya. Gitu kan? Konten itu adalah isi, konteks itu adalah cara. Oke. Jadi sukai dulu. Teman-teman temukan yang teman-teman sukai. Oke, suka. Nah, bisa nggak nih teman-teman lakukan apa yang disampaikan oleh si mentor yang kita sukai ini? Bisa nggak kita lakukan? Oke, bisa nggak nih? Kalau nggak bisa kita lakukan, oke, cari lagi yang lain yang sejenis. Oke, yang lebih bisa menyampaikan lebih simple, yang bisa menyampaikan lebih technical, yang lebih practical, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bermanfaat apa enggak nih yang disampaikannya? Oke, dan yang terakhir adalah menghasilkan uang. Kalau menghasilkan uang ini pasti otomatis kalau sudah bermanfaat, insya Allah akan menghasilkan uang. Oke, simpelnya kurang lebih seperti itu, Pak Gatot dan Bang Lingga dan teman-teman semuanya. Temukan mentornya itu pertama dari suka, ya, bisa, dunia membutuhkan, dan akhirnya adalah menghasilkan uang. Dunia membutuhkan ini artinya manfaat. Simpelnya kurang lebih seperti itu, Pak Gatot. Terima kasih. Jadi masih boleh nih, kalau masih mencari-cari, masih ibaratnya masih mencari pasangan kan, kita bisa melihat-lihat dulu yang mana. Nah, baru nanti kalau udah oke, yang ini nih, oke, gitu aja. Kurang lebih seperti itu, Bang Lingga. Oke, Bang Ripan, terima kasih. Nanti Pak Gatot bisa menghubungi admin yang ada di grup, dan nanti Pak Gatot akan dikirimkan door prize-nya dari Mama Choice.
Ya, terima Baik, kasih, Pak. selanjutnya penanya kedua. Kongrat Ini ya Pak Gatot. Selamat Pak Gatot ya. Selamat Pak Gatot. Wah. Ya, terima kasih semua. Nah, ini saya sudah mendapatkan penanya kedua karena ini banyak juga yang nanya. Tapi tadi saya lihatnya duluan ya. Nah, yang kedua itu ada Ibu Ratih. Ibu Ratih mana ya? Ibu Ratih, Halo, ya. bisa dibuka videonya? Sebentar. Ah, Apa maksudnya? Maaf wajahnya nggak kelihatan soalnya sambil ngurusin anak. Oh gitu, siap-siap, nggak apa-apa. Iya, jadi by voice aja ya. Oke, nggak apa-apa. Iya, Ini terima berarti kasih. Kusuma. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya mau bertanya nih, Coach. Saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Rati dari Tangerang. Kalau untuk marketing langit ini kan saya sering dengar itu kita utamakan marketing langitnya, nanti dunia mengikuti gitu. Kalau dari pandangan Coach sendiri itu yang dimaksud dari marketing langitnya itu seperti apa? Kemudian biar kita konsisten terhadap pemasaran kita, apalagi di sela-sela di waktu pandemi gini kan kita rentan stres. Kuncinya biar kita tetap konsisten buat pemasaran atau penjualan itu seperti apa? Terima kasih, itu aja. Oke. Langsung aja Bang Lingga ya. Langsung aja Bang. Iya. Saya, sorry teman-teman, mohon maaf ya kalau jawabannya singkat-singkat, tapi insya Allah saya upayakan supaya langsung ke pokoknya gitu ya. Oke, gini. Tadi Mbak Ratih terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi marketing langit, maksudnya marketing langit itu gini. Masing-masing dari kita itu adalah membuat personal branding secara vertikal dan horizontal. Nih, prinsipnya itu teman-teman semuanya, secara vertikal dan horizontal. Oke. Secara ke sesama manusia ya, hablum minannas dan hablum minallah gitu kan. Nah, kita pun sadar atau nggak sadar, kita sedang membuat personal branding ke ke langit gitu ya, ke hablum minallah dan ataupun ke penduduk langit gitu kan ya, ke malaikat dan lain sebagainya gitu kan ya. Kita sedang membuat personal branding itu. Oke. Jadi kita ini baik dalam ibadah sekalipun atau dalam jualan sekalipun, itu kita sedang membentuk personal branding. Personal branding kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Nah, itu pun dinilai, ya kan? Itu pun ada penilaiannya. Personal branding hablum minallah inilah yang disebut dengan marketing langit. Kita ini sekarang dikenal sama Allah Subhanahu wa taala itu sebagai hamba yang seperti apa sih? Ya kan? Kita ini apakah Siripan ini sebagai pendosa yang hebat, ataukah Siripan ini sebagai seorang yang rajin sholat duha gitu kan? Jadi coba teman-teman deh, mulai sekarang nih, terima kasih Mbak Ratih mengingatkan juga, mulai sekarang kita kenalkan diri kita ya, kita kenalkan diri kita kepada Tuhan kita, oke? Tanamkan satu hal yang konsisten aja ibadahnya. Wah ini nih, si A ini, si Mbak Ratih ini rajin sholat tahajud. Oke, tanamkan, jangan sampai putus itu sholat tahajud. Ya kan? Wah, si Mbak Ratih ini sholatnya selalu tepat waktu, selalu on time. Tanamkan itu. Atau qobliyah subuhnya selalu dijaga. Atau duhanya nggak pernah putus. Atau Senin Kamisnya nggak pernah putus. Coba, adakan satu ikhtiar dari kita yang bersifat konsisten dan ya minimal itu aja. Misalkan sedekah pagi, ya silahkan, lakukan. Satu aja dulu teman-teman semua. Untuk perubahan besar itu, perubahan besar dimulai dari perubahan kecil. Gitu kan ya. Nah, jadi berkaitan dengan marketing langit ini Mbak Ratih, marketing langit ini adalah sebuah ikhtiar juga. Ikhtiarnya itu bukan, tapi jangan salah kaprah, ini yang sering salah kaprah nih, ya. Yang saya temukan bukan Mbak Ratih, bukan teman-teman yang ada di sini. Yang sering saya temukan salah kaprahnya adalah menjadikan ibadah sebagai sarana untuk memperkaya diri. Ini yang salah. Iya kan? Menjadikan ibadah, wah saya sholat supaya rezekinya banyak. Ya kan? Ya udah itu mah udah jaminan gitu loh. Jadi jangan sampai menjadikan ibadah itu niatnya untuk memperkaya diri. Jangan. Biarin aja, itu mah urusannya ada gitu yang ngurus. Tugas kita adalah usaha ikhtiar. Kita itu cuma bisa doa dan usaha, ya kan? Ikhtiar dan doa itu cuma dua tuh ya. Itu cuma doa dan ikhtiar aja teman-teman semuanya. Doa dan ikhtiar 100% di tangan kita.
tapi hasil 100% di tangan Allah. Jadi, marketing langit ini kalau saran saya adalah ini adalah berkaitan. Hal yang pertama kita lakukan adalah ikhlas dengan ketetapan Allah, dengan tetap berusaha 100% semaksimal kita, semampu kita. Oke, marketing langit itu adalah tentang keimanan. Marketing langit itu diawali dari keimanan dan teraplikasi dalam tindakan kita sehari-hari. Jadi kalau kita jualan nggak baperan, ya kan? Kalau kita jualan ya jujur. Jadi marketing langit ini adalah urusan kita dengan Allah. Jadi kita komunikasi terus sama Allah, apapun yang kita lakukan, komunikasi. Insya Allah ketika hubungan kita sudah baik dengan Allah, kita pun akan dibaikan hubungannya dengan semua manusia. Contoh yang seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita sudah membantu penduduk bumi, maka insya Allah penduduk langit akan menolong kita. Begitu pula ketika kita sudah bermesraan dengannya, maka insya Allah kita akan semakin saling mencintai, saling mengenal, yang nantinya kita akan diberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Ingat, kebutuhan kita. Oke, itu aja paling Bang Lingga. Jadi intinya adalah ini berkaitan dengan keimanan dan ikhtiar yang konsisten. Satu lagi tadi, bagaimana cara konsisten untuk pemasaran? Cara yang konsisten untuk pemasaran ini adalah bisa lakukan yang tadi ya Mbak Rati, yang tadi saya sampaikan di awal, nanti mungkin di record, nanti siapa tahu di-upload sama ininya, sama adminnya. Kemudian juga kalau kita mau konsisten, kita konsisten itu bisa konsisten karena yang tadi, balik lagi, kita akan konsisten ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Ya, kita akan konsisten tuh. Saya pun bisa konsisten sampai dengan sekarang di bidang training karena saya sukai. Karena saya suka. Saya pun bisa konsisten membaca sampai dengan sekarang karena saya membaca buku-buku yang saya sukai. Mungkin saya akan menjadi tidak konsisten membaca ketika saya disuruh untuk membaca buku yang tidak saya sukai. Saya tidak akan konsisten membaca. Ya, saya hanya akan konsisten membaca ketika saya diberikan buku yang saya sukai. Jadi, lakukan yang Anda sukai supaya Anda bisa konsisten. Thank you, Bang. Baik, terima kasih Bang Rifan. Jadi selamat, intinya Mbak Rati. sholat itu jangan ini Bang ya. Sholat itu niatnya juga harus ikhlas Bang ya. Jadi nggak, sholat nih mau dapat duit, nggak gitu juga Bang ya. Iya, itu mah yang penting kita ikhtiar aja gitu. Nanti ikhtiar, oke. Oke Mbak Rati, nanti Mbak Rati hubungi adminnya karena nanti akan mencatat alamat Mbak Rati untuk dikirimkan door prize. Oke, penanya selanjutnya sudah saya pilih lagi. Jadi mohon maaf nih karena begitu banyaknya yang nanya. Jadi saya memilihnya berdasarkan cepet-cepetan. Nah, jadi teman-teman kalau yang nggak kedapetan, jangan bersedih hati ya teman-teman ya. Selanjutnya Mbak Sieni. Ya, halo. Bisa dibuka Mbak videonya? Iya, kameranya lagi nggak berfungsi nih, Oh tadi gitu, saya coba. Ya udah nggak apa-apa, suara aja. Ya, sore Kak Ripan. Makasih atas sharingnya yang begitu luar biasa di sore hari ini. Saya mau tanya, tadi kalau mengenai personal branding, gimana caranya kita bentuk atau membedakan antara personal branding dan corporate branding ya? Karena kalau kita misalnya muncul atau dikenal orang sebagai founder suatu bisnis, biasanya kan kita dikenal apakah kita ini personal brandingnya yang kuat atau corporate brandingnya. Tapi yang kita mau adalah di kalangan tertentu tetap orang kenal kita personal, di kalangan bisnis ya orang kenal kita corporate. Jadi bagaimana cara membedakan, membentuk personal branding tersebut tuh Kak Ripan? Oke, saya langsung ya, Bang Linganya lagi batuk. Sorry Bang. Iya. Oke, thank you Bu Sieni ya. Ini salah satu rekan saya yang luar biasa juga Bu Sieni. Waktu itu kita kenal waktu di Mediana ya. Jadi thank you pertanyaannya, bagaimana cara membedakan antara personal branding dengan corporate branding. Jadi personal branding itu yang tadi ya, prinsipnya sebetulnya sama. Dengan atau tidak membentuk, itu akan terbentuk gitu. Jadi kalau branding itu baik itu personal atau corporate, dengan atau tidak membentuk, itu akan otomatis terbentuk. Oke? Jadi tanpa kita membentuk personal branding atau corporate branding, itu pun akan terbentuk personal branding atau corporate branding kita. Tapi bagaimana cara membedakannya? Gini, tidak semua orang tidak semua orang menginginkan atau membentuk personal brandingnya. Contoh, di sini di Indonesia banyak sekali orang-orang yang sukses sebagai CEO atau direktur, ya kan? Sebagai seorang yang direktur yang sukses untuk sebuah perusahaan. Tapi dia tidak dikenal oleh banyak orang. Tapi ada juga perusahaan baru, misalkan ya perusahaan baru, yang dia memang perusahaannya masih baru, keuntungannya juga belum sebanyak yang A,
Tapi secara personal branding dia jauh lebih dikenal, gitu kan? Apalagi sekarang CEO atau ya CEO-nya dari startup kan, itu kan personal branding-nya kuat juga, gitu kan? Nah, itu pun sama-sama harus dibentuk, gitu kan? Tapi kalau personal branding itu adalah kebiasaan kita yang akan membentuk personal branding. Tapi kalau corporate branding, kita yang harus kasih nyawanya. Corporate itu tidak akan ada nyawanya karena dia bukan benda hidup. Kita ya, itu semua corporate itu nol, semua corporate itu sama. Tapi kalau manusia tidak. Manusia itu pertama lahir ya, pertama masih belum balik lah gitu ya. Itu masih di tengah. Nah, nantinya berdasarkan tindakan atau aktivitasnya atau akhlaknya atau pemikirannya atau kecerdasannya yang akan membuat dia berada di atas atau di bawah. Gitu. Oke, manusia itu statis. Oke, manusia itu bisa jadi ke atas atau ke bawah, sadar atau nggak sadar nih cara dia membentuk personal brandingnya. Tapi kalau corporate itu bukan di tengah. Jadi dia di bawah, dia di nol, dia di titik nol. Corporate ini tidak akan menjadi nggak ada, tapi memang karena dia di nol gitu. Memang dia di nol. Nah, naiknya ini seberapa besar dia naik poinnya itu ya, poin brandingnya itu tergantung kita. Perusahaan besar dengan profit yang besar, dia mungkin tidak akan banyak dikenal oleh banyak orang ketika dia tidak membuat corporate branding. Nah, corporate branding ini dari apa? Kalau personal branding itu dari kebiasaan, akhlak, etika, kecerdasan, tapi kalau corporate branding ini dilihat dari visi misi perusahaan. Ini brandingnya kan. Oke, visi misinya ini bisa menyasar banyak orang nggak? Lalu kebermanfaatan. Ini bukan hanya menyediakan produk, misalkan tadi Mama's Choice ini bukan hanya menyediakan produk, tapi juga memastikan produk ini halal ya kan, dan juga alami gitu kan. Nah, setelah visinya, kemudian kebermanfaatannya, kemudian dari situ juga kampanyenya, ya kan, action yang dilakukan. Percuma produk bagus, percuma perusahaan bagus, tapi tidak ada kampanye yang masif terhadap kebermanfaatan tersebut, nggak akan ada orang yang tahu. Jadi kita yang kasih nyawanya, dan itu tergantung dari si levelnya, ya, tergantung dari atasan-atasannya, tergantung dari ring satunya. Contohnya kayak negara juga. Negara ini kan punya branding masing-masing juga kan. Dan kalau negara kan brandingnya sangat melekat banget gitu kan dari zaman dahulu sampai sekarang gitu kan. Ini kan sama seperti juga, tergantung para pemangku kekuasaannya. Terlepas penduduknya ada yang lebih pinter, terlepas penduduknya ada yang di Indonesia nggak dianggap, tapi di luar negeri diagung-agungkan, ya terlepas dari itu. Tapi Indonesia dilihat itu ya dari pemangku kekuasaannya gitu ya. Ya, yang dibilang korup itu kan bukan mahasiswa atau bukan masyarakatnya, tapi yang dibilang negara korup itu ya negara korup yang pertama disasar itu ya pemerintahnya gitu kan. Nah, jadi semuanya itu nol awalnya. Semuanya itu nol tergantung dari kita. Oke, jadi bisa dari visi misinya. Contoh kalau saya kan di Evermos ini kan everyday need for every Muslim. Itu kan yang selalu kita gebor-geborkan. Selalu kita kasih nyawa. Coba kalau kita nggak gebor-geborkan. Semulia apapun tujuan kita, nggak akan ada orang yang tahu. Jadi tergantung dari visi misinya, tergantung dari kebermanfaatannya, dan tergantung dari kampanyenya yang masif tentang visi misi dan kebermanfaatan tersebut. Gitu paling Bang, simpelnya Bang. Thank you Bu Sieni. Baik, terima kasih Kak Ripan dan Bu Seni. Jangan lupa hubungi admin karena akan mencatat alamat untuk dikirim door prize-nya. Baik, selanjutnya Bang Ripan, kita pilih lagi penanya keempat, yaitu ini ada Saudara Agus Renaldi dari Serang. Silakan Bapak Agus. Silakan Bapak Agus. Suaranya nggak ada ya Bapak Agus ya? Baik, kedengeran nggak? Oke, baik. Silakan Bapak Agus. Bagus. Nah, baik. Terima kasih kepada host kita. Tadi Coach Ripan menyampaikan bahwasanya untuk membentuk personal branding itu kita harus disukai, terus diterima, dan lain-lain gitu. Tapi bagaimana nih Coach tentang personal branding yang kita bentuk dahulu dan kita merubah mindset orang-orang gitu, bahwasanya kita nih udah berubah gitu, kita membuat personal branding yang baru ke arah yang lebih baik gitu. Kadang-kadang kan ada aja tuh haters atau netizen kampret kalau kata Bang Dipan kan, yang nyinyir gitu, apaan sih lu asbak Belanda, bisa aja pakai jual-jualannya.
Itu gimana tuh Bang Ripan? Oke, siap Bang Agus. Oke, thank you Bang Agus. Mantap pertanyaannya. Yes, gimana caranya kita membentuk personal branding kita yang baru gitu kan ya. Sementara kita masih terganggu oleh personal branding yang dulu masih melekat pada diri kita. Oke, simpelnya gini Bang. Untuk kita memulai personal branding, kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri. Ya kan? Kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Karena sebagian besar yang mengacaukan kehidupan kita itu adalah asumsi diri kita sendiri. Dan 80% asumsi itu tidak terjadi. 20% itu kemungkinan terjadi, tapi persis kejadiannya tidak akan 100%. Gitu. Jadi kita harus selesai dengan diri sendiri. Maknanya apa? Maknanya adalah kita terlebih dahulu yang harus memutuskan hubungan dengan hubungan kita dengan masa lalu. Ketika kita sudah memutuskan hubungan kita dengan masa lalu kita, ya kan? Si mantan itu balik lagi sekalipun, kita udah fokus gitu kan. Kita udah fokus dengan pasangan baru kita, ibaratnya kan gitu ya. Jadi kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, orang lain mau, wah lu kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu, terserah lah. Ya kan? Tapi tetap bisa gitu. Contoh gini deh. Jangan. Sorry. Gini, contoh diri kita sendiri. Kalau kita mau membentuk personal branding kita yang baru, misalkan kita mau membentuk personal branding, contoh kayak Bang Lingga menjadi konten kreator nih sekarang, ya kan, konten kreator. Ingat, semua itu by design. Kalau saya bilang nih, waktu itu Miss Mary pernah cerita ke saya ya, Mary Riana ya kan. Mary Riana itu kan motivator wanita nomor 1 di Indonesia dan Asia. Pertanyaan saya adalah, siapa yang menggebor-geborkan bahwa dia itu motivator wanita nomor 1 di Indonesia dan Asia? Diri dia sendiri kan. Mungkin memang prestasinya banyak, tapi yang digebor-geborkan adalah motivator wanita nomor 1 di Indonesia dan Asia. Dan sekarang kan berubah lagi. Educators, influencer, dan entrepreneur. Gitu kan, womanpreneur apa-apa gitu kan. Nah itu diri kita. Tapi kita yang harus konsisten atas branding kita yang baru. Gitu loh. Jadi kita harus selesaikan dulu. Ketika ada orang yang nyolek-nyolek, lu asbak Belanda gitu ya, dulu juga lu mabok bareng misalkan kayak gitu ya, ngerokok bareng pinggir jalan, sekarang nggak mau gini gitu, sok suci lu, sok alim lu gitu kan. Ya biarin aja gitu. Bercandain aja, oke yo, lu mau gue temenin di mana gitu ya, udah temenin aja gitu ya. Tapi ya jangan masuk lagi ke zona hitam itu, ibaratnya gitu kan. Tapi kalau kita udah selesai, orang sebusuk apapun ngomong sama kita, itu nggak akan sakit hati. Kenapa? Karena kita sendiri yang udah selesai. Tapi kalau belum selesai, orang nyindir dikit, wah sakit hatinya naudzubillah min dzalik gitu Bang. Ya, jadi kita harus menyelesaikan menyelesaikan permasalahan diri kita dulu dengan diri sendiri. Setelah itu baru alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, orang di sekitar itu akan mendukung kita. Sekalipun ada satu bakteri negatif masuk ke kita, itu akan kalah karena imun kita sudah sangat-sangat kuat. Kurang lebih seperti itu Bang Agus. Thank you. Jadi terima kasih buat Bang Ripan dan Bang Agus, sudah jelas ya Bang Agus ya. Nanti langsung hubungi admin aja untuk door prize-nya. Ini penanya terakhir teman-teman. Ini tadi paling cepat sebenarnya, tapi karena namanya itu akunnya iPhone, jadi saya agak bingung manggil apa ini. iPhone. Nah, saya buka aja mic-nya ya. Ya. Nah, ya. Silakan. Ya saya. Ya gini. Mbak siapa namanya Mbak? Azizah. Mbak Iza. Azizah. Oh Azizah, nanti ini ya apa namanya? Japri ke ini adminnya. Oke silakan Mbak Azizah. Ya gini Mas Ipan. Saya ini selama 4 tahun itu kan terbranding sebagai Jafra yang terbranding sebagai Jafra yang sebagai wanita yang berkarir di luar rumah. Nah, karena permintaan khusus dari benar-benar di rumah sekarang sudah lepas Jafra. Cuma urus anak lagi ingin bangun. Nah, itu yang saya tanyakan. Kalau misalnya kita mau ubah branding itu, yang dipikiran orang-orang itu sebenarnya apa ya? Oh. Cuma itu. Terima kasih ya, Mas ya. Oke. Itu aja Mbak Azizah? Ya, itu aja Mas Ripan. Oke. Langsung saya jawab ya Mbak Azizah dan Mas Lingga. Oke, silakan Bang Ripan. Oke. Dulu itu kan brandingnya Jafra atau salah satu corporate gitu ya, salah satu yang jualan. Tapi sekarang di rumah aja. Nah, itu pendapat orang lain, persepsi orang lain itu seperti apa gitu kan. Nah, sekarang ini memang bola ada di kita, ya kan? Bolanya ada di kita nih. Kita mau mengarahkan mereka seperti apa dari diri kita.
Tapi gini Mbak, kalau orang lain itu nganggap kita A, B, C, itu kan sebenarnya nggak jadi masalah ya ketika kita memang ada perubahan gitu kan. Cuman ya kalaupun kita ingin, pastinya gini loh, pastinya ketika dulu sibuk dengan aktivitas A, kemudian sekarang ini kan pasti Mbak mengisi kesibukannya dengan sesuatu yang baru gitu. Kesibukan yang dulunya untuk promosi, kesibukan yang dulunya untuk meeting, kesibukan yang dulunya untuk ikut acara dan lain sebagainya, pasti itu digantikan dengan kebiasaan yang baru. Nah, kebiasaan yang baru inilah yang Mbak bisa bagikan manfaatnya. Loh, kok saya itu memang dulu kan memang benar kan niat kita menjadi seorang penjual itu kan memang untuk kebermanfaatan. Toh sekarang pun tanpa berjualan sekalipun gue bisa loh gitu tetap bermanfaat. Gitu. Jadi tetap menurut saya sih personal branding luarannya terserah mau dirubah apapun, tapi dalamannya tetap bermanfaat. Dulu kan Mbak Aziza pasti berjualan itu kan untuk bermanfaat. Nah, sekarang pun tetap pertahankan personal branding manfaat tersebut. Caranya gimana? Ya udah tetap. Kalau kemarin dulu itu saya update status, misalkan seharinya bisa 2 kali, bisa 3 kali tentang produk A. Ya kan tentang Jafra misalkan. Terus sekarang apa ya? Oke, sekarang Mbak Aziza sukanya tentang apa? Misalkan sukanya tentang parenting, ya silahkan sharing tentang parenting. Sukanya apa sekarang nih? Abis ikut training nih, ya sharing di situ sedikit tentang apa yang didapatkan. Besok bagikan lagi apa yang didapatkan gitu. Jadi tetap jangan hilangkan manfaat ataupun esensi dari niat kita dulu. Oke, jadi kalau memang sudah baik jangan dirubah, tapi kalau kurang baik ya kita perbaiki. Jadi kita buat personal branding kita itu berdasarkan kesibukan yang memang kita lakukan sekarang. Oke, dan pastikan manfaatnya tetap dirasakan oleh banyak orang. Gitu, Mbak. Jadi kalau dulu kan promo, sekarang juga tetap promo, tapi mungkin promonya adalah promo mengingatkan sesama atau promo sharing tentang cara mendidik anak. Karena kan banyak lebih banyak di rumah gitu kan ya, atau promo tentang ibu rumah tangga. Di sini kan banyak juga yang baru menjadi berkeluarga gitu kan, bisa belajar dari Mbak Azizah gitu. Jadi tetap bermanfaat, Mbak. Tetap pertahankan manfaatnya. Itu sih kurang lebihnya, tetap produktif walaupun jadi ibu rumah tangga. Ya, terima kasih. Thank you, Mbak. Ya. Oke, terima kasih Mbak Aziza, makasih Bang Ripan. Yang penting kita di rumah tetap produktif gitu Bang ya? Yes, Oke, betul Bang. siap-siap. Baik, teman-teman semua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:30, sudah hampir maghrib, dan acara kita juga sudah harus Satu tutup. lagi dong. Sudah harus tutup, teman-teman. Dan kepada yang paling jauh. Kepada 5 penanya terbaik, tadi nanti silakan japri ke admin dan nanti akan dikirimkan hadiahnya. Nah, baik teman-teman, karena waktunya sudah habis, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Bang Ripan Karlianto sebagai trainer kita pada hari ini. Makasih banget, ilmunya sudah sangat bermanfaat banget, dan insya Allah yang membalas Bang ya. Insya Allah, amin. Hari ini ya. Dan terima kasih Bang, juga. saya mau tutup sebentar, bisa? Siap, boleh. Oke. Terima kasih Bang Lingga, terima kasih semuanya, teman-teman semuanya. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Dari yang paling jauh nih. Dan nanti kita insya Allah semoga ada sesi selanjutnya ya Bang ya. Semoga nanti kita bisa jumpa lagi untuk teknik yang lebih singkat dan lebih simpel lagi. Bang. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan teman-teman semua, tadi tidak tersampaikan. Kesuksesan itu bukan berasal dari usaha manusia, tapi usaha adalah bahan yang diperlukan untuk memenuhi syarat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi suksesnya kita itu bukan karena usaha kita, bukan. Tapi usaha itu adalah bahan yang diperlukan untuk memenuhi syarat mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi apapun yang kita dapatkan sekarang ini karena ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan yang diberikan adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan itu adalah berdasarkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan usaha itu hanyalah bahan yang diperlukan. Ya. Jadi bukan 100%. Kita lihat kita udah 100% bekerja keras, banyak saudara-saudara teman-teman kita yang kerja keras siang pagi ya kan, pagi siang sore malam tapi nggak sukses-sukses, ya karena bukan kerja keras yang membuat kita sukses, bukan kecerdasan yang membuat kita sukses, bukan kedekatan dengan atasan yang membuat kita sukses, bukan karena banyak baca buku yang membuat kita sukses, bukan. Tapi yang membuat kita sukses adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Pak Liman. Terima kasih ya kalau dari saya. Mohon maaf teman-teman semuanya untuk keterbatasan waktunya dan jawabannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Lingga. Oke, baik, makasih Bang Ripan. Intinya adalah yang paling utama itu ridha Allah, Bang ya. Untuk sukses ya, Bang ya. Oke, teman-teman semua, karena waktu sudah habis dan mohon maaf banget kepada penanya yang belum bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya karena waktu menunjukkan pukul 5.30 dan kita juga harus sholat maghrib. Jadi kita sudahi acara ini. Terima kasih kepada para peserta semua dan peserta yang sudah dapat tadi silakan hubungi admin. Dan terima kasih juga kepada sponsor kita yaitu Mama Choice, Pak David. Makasih banyak atas kontribusinya. Dan baik teman-teman, jangan lupa jika ada yang terlewat, teman-teman nanti bisa menyaksikan acara webinar ini di channel YouTube Move Training. Jadi saya ulang sekali lagi, teman-teman yang terlewat ataupun tadi di tengah jalan maksudnya bisa melihat tayangan ulangnya di channel YouTube Move Training. Dan juga teman-teman bisa mengisi form feedback webinar ini di grup yang sudah di-share admin. Jadi trainingnya itu kesan-kesannya seperti apa. Oke, baik teman-teman. Baik teman-teman, karena acara sudah selesai, saya ucapkan terima kasih dan saya undur diri. Sampai jumpa di acara selanjutnya di Move Up Training dan jangan lupa follow IG Move Up Training dan kita bertemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, teman-teman. Ini ada foto bareng nih. Foto bareng. Oke, Foto bareng. Oh iya, foto bareng. Foto Terima bareng. kasih. Oh gitu. Oke, Foto bareng. sebentar. Kita foto Oh, iya. bareng semuanya ya. Foto bareng, foto bareng. Iya, belum. Online, offline, Ya, tetap foto terakhir bareng, wajib foto foto ya. bareng. Kita foto bareng, saya hitung sampai 3 ya. Yoi. Oke, siap semuanya. Pasang gaya terbaiknya. Oji, Ini. ya? Oji, udah siap, Ji? Siap, siap. Oke, baik. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, nanti foto ini bisa teman-teman lihat di IG. Jangan lupa di-follow juga ya. Oke, makasih semuanya. Makasih Bang Ripan. Sampai ketemu, Bang. Terima kasih banyak. Nurnon. Thank you, Move Up Training. Thank you semuanya. Oke, Ya. terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Thank you, Pan. Kasih Karipan, Thank you, Karanda, semuanya. Lingga semuanya. Bang Andi. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Ripan, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas David. Sering-sering bikin acara kayak gini, Kak. Ya Kak, siap insya Allah. Oke ya, saya akhiri ya.